dalam dua bagian kelompok, yaitu yang pertama, mukjizat yang bersifat materi indrawi yang tidak kekal, dan mukjizat imaterial atau logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk bentuk mukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama, dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan juga bilangan. Nah, yang kedua, materi kedua adalah nasakh dan mansukh. Menurut Al-Fairuzabadi, nasakh berarti penghapusan atau penghilangan, pengubahan, pembatalan, dan penempatan sesuatu di tempat sesuatu yang lain. Az-Zarqani mengatakan bahwa nasakh berarti penghapusan sesuatu dan mendiadakannya atau memindahkan sesuatu dan mengubahnya serta tetapnya sesuatu itu pada dirinya. Sedangkan manus adalah hukum syariat yang mencakup perintah al-amr, larangan, dan al-nahi atau berita yang mengandung sebuah hukum yang secara jelas atau tidak. Macam-macam nasakh sunnah dengan sunnah, nasakh sunnah dengan Al-Quran, atau nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Jenis-jenis nasakh. Yang pertama, penghapusan terhadap hukum dan bacaan tilawah secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi. Misalnya, sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, artinya dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 kali susunan yang diketahui, kemudian dinasakh dengan 5 susunan yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai Al-Quran. Yang kedua, penghapusan terhadap hukum saja, sedangkan bacaan tetap ada. Misalnya, ada pendahuluan sedekah pada Quran surah Al-Mujadilah. Yang ketiga, penghapusan terhadap bacaan saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contoh kategori ini adalah ayat rajam. Mula-mula ayat rajam ini termasuk ayat Al-Quran yang dinyatakan mansukh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Yang ketiga, ada materi kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran, pengertian kisah Al-Quran dari segi bahasa al-qasas berupa bentuk jamak dari kata qisas yang berarti mengikuti jejak atau menelusuri bekas atau cerita atau kisah. Dari segi istilah, kisah berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berurut-urut. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan mengenai ihwal umat yang telah lalu atau kenabian yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi bisa disimpulkan, qasas Al-Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan hal-hal ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Materi yang keempat, ada amsal. Amsal Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni amsal dan Al-Quran. Amsal berarti sama, serupa, dan perumpamaan. Amsal berarti juga contoh atau teladan, dan amsal juga bermakna yang berarti kesamaan atau penyempurnaan. Ada macam-macam amsal. Amsal yang pertama ada amsal musyarakah, maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz mansal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan.
kedua ada amsal haminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam redaksinya, singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang merupakan yang serupa dengannya. Yang ketiga ada amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat itu berlaku sebagai masal. Manfaat dari amsal Al-Quran yang pertama, untuk mengungkapkannya, mengungkapkan pengertiannya abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat dipahami oleh indah manusia. Yang kedua, untuk memuji orang yang diberi masal seperti. Yang ketiga, untuk mengungkapkan kenyataan dan mengkonkretkan hal-hal abstrak. Yang keempat, untuk mengungkapkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat. Yang kelima, untuk mendorong giat beramal dan melakukan hal-hal menarik dalam Al-Quran. Materi yang kelima ada aqsam Al-Quran. Aqsam Al-Quran yaitu sesuatu yang disampaikan untuk menguatkan sebuah berita yang terdapat di dalam Al-Quran, disertai dengan unsur-unsur qasam, untuk menghilangkan keraguan dan keyakinannya tentang kebenaran akan isi kandungan dari Al-Quran. Jenis-jenis aqsam Al-Quran. Qasam Al-Quran ada dua jenis bila dilihat dari segi fi'il qasamnya, yaitu yang pertama ada qasam zahir atau qasam syarih, yaitu qasam yang fi'il qasamnya disebutkan bersamaan dengan muksambihnya. Fadil Al-Samirani menjelaskan bahwa qasam zahir itu merupakan qasam yang di dalamnya terdapat salah satu dari huruf qasam atau salah satu dari lafaz qasam. Yang kedua, ada qasam mudmar atau qasam tersembunyi atau khairu syarih, yaitu qasam yang fi'il qasamnya dan muksambihnya tidak disebutkan karena kalimat sebelumnya terlalu panjang, namun ditunjukkan oleh lam taukid yang terdapat pada muksam alaih. Materi yang keenam ada jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa berdebat merupakan salah satu tabiat manusia, yakni paling banyak bermusuhan dan bersaing. Allah berfirman yang artinya, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Rasulullah SAW diperintahkan agar berdebat dengan kaum musyrik dengan cara yang baik dan dapat meredakan keberingasan mereka. Sedangkan dalam literatur lain disebutkan bahwa jadal atau jidal ialah bertukar pikiran untuk mengalahkan lawan, sehingga masing-masing orang yang berdebat itu bermaksud merubah pendirian lawan yang semula dipegang olehnya. Materi yang ketujuh adalah Israiliyat. Lihat secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata Israiliyah, nama yang dinisabkan kepada kata Israil. Kata yang berarti Abdullah atau hamba Allah. Dalam pengertian lain, Israiliyat diniyah dinisbatkan kepada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terkadang Israiliyat identik dengan Yahudi, kendati sebenarnya tidak demikian. Bani Israel merujuk kepada garis keturunan